Bapak Ibu, saya mengajak bapak-bapak atau kemudian organisasi lain itu militer gitu ya, yang seru. Ada kadang-kadang kita kerjasama dengan teman-teman dari Marinir, kemudian dari Kostrad, kemudian dari Baret Hijau, ada juga kadang-kadang dari Brimob. Berdiskusi dialog dengan mereka itu selalu seru karena kemudian mereka sering bercerita pengalaman-pengalamannya. Tapi satu yang menarik yang bisa saya kaitkan dengan topik kita adalah mereka mengatakan begini, Pak, kami ini tentara. Tentara itu kerjaannya perang. Maka buat kami setiap waktu itu adalah saatnya perang. Ya, kan saya bingung waktu itu ya. Lu kok bisa setiap saat adalah saatnya perang? Oh iya Pak, kalau negara ini tidak sedang berperang, kami latihan perang. Kami latihan perang. Sementara kalau kita itu berperang, ya kita berperang. Dan kalau perangnya sudah selesai, ya kami latihan perang lagi. Sehingga perang itu ya biasa buat kami. Yang namanya tentara itu nggak takut perang. Kalau tentara takut perang, ya nggak usah jadi tentara. Jadi mindset mereka udah sangat-sangat akrab, sangat-sangat dekat dengan yang namanya perang. Sehingga ya oke, kalau perang itu datang, mereka udah siap. Nah, Bapak Ibu teman-teman, krisis menjadi sesuatu yang menakutkan karena mungkin kita nggak akrab dengan itu. Ada krisis nih, ada masalah. Begitu kita nggak akrab dengan itu, ya kemudian kita menjadi down, menjadi kemudian terpinggirkan, menjadi kemudian kita demotivasi karena kita nggak akrab dengan itu. Saya kemudian mengingat-ingat tuh ya, bapak-bapak itu kok tetap bersemangat, tetap siap, kemudian saat berperang pun malah mereka itu siap dan segala macamnya. Oh iya Pak, karena kita dilatih untuk itu dan kita memang melatih untuk itu. Jadi pada saat sesuatu itu sangat-sangat dekat dengan kita dan familiar kita dan kita merasa nyaman dengan itu, ya sebenarnya baik-baik saja. Bahwa bagaimana kita menjalani kemudian menghadapi yang namanya krisis itu ya. Ini teman saya yang banyak banget bisnisnya, kemudian suatu saat dia ngajak saya main saham. Nah, saya agak takut kalau bermain saham. Saya ngomong itu kalau saham itu kalau rugi langsung rugi banyak, ruginya banyak banget ya. Tapi dia selalu katakan, ngelihatnya jangan setahun, 2 tahun. Ngelihatnya itu jangka panjang. Minimal 10 tahun deh. Nah, trennya yang kita lihat. Nah, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang benar. Tetapi trennya seperti apa? Kalau kamu pengen trennya itu naik terus, ya nggak ada. Nggak ada. Tapi kemudian kamu bisa lihat, ini trennya naik, menaik, atau menurun nih. Kalau trennya menaik, ya oke, ambil. Kalau trennya menurun, ya mungkin nggak usah. Jadi ini adalah bagian dari sebuah kegiatan yang jangka panjang sifatnya. Bapak Ibu teman-teman, ya krisis ya bagian dari perjalanan panjang ini yang kita akan jumpai, kita akan temui dalam bentuknya yang bermacam-macam. Manakala kita memandang permainan yang kita ikuti ini permainan jangka panjang, permainan yang kita butuh stamina yang panjang, ya oke, kita akan jalanin itu. Ini bukan sprint, bahkan bukan maraton, tapi lebih jauh lagi dan lebih panjang lagi. Itu bagaimana kita bisa memandang krisis sebagai bagian dari perjalanan panjang. Atau yang kedua bisa juga dilihat krisis itu waktu kita untuk masuk ke pit stop Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda senang banget olahraga Formula 1 itu, kalau mereka itu pembalap-pembalap ini melihat misalnya dari terang kemudian hujan, kemudian mereka melihat ini nggak cocok nih bannya, kemudian mereka masuk pit stop. Karena bannya diganti ya, ban untuk udara panas atau ban untuk hujan tentu saja beda ya. Kalau hujan dia butuh ban yang daya cengkramnya lebih tinggi lagi daripada ban kering ya. Mereka akan ganti bannya. Kemudian juga mereka akan ganti tekanan angin di bannya dan lain sebagainya. Mereka akan masuk pit stop. Bolehlah kalau Anda pandang krisis adalah saatnya untuk masuk pit stop, kemudian work from home saatnya untuk belajar dulu, ya boleh saja. Kemudian fine saja di situ masuk pit stop. Cuma tantangannya adalah berapa lama Anda di pit stop gitu ya. Saya termasuk, cukup lama di pit stop sehingga kemudian begitu terjun untuk memulai aktivitas online seperti ini ya kayaknya saya harus belajar dengan teman-teman saya yang lebih cepat. Mereka memang masuk pit stop sempat stres, sempat down, tapi cepat kemudian bangkit lagi, kemudian masuk lagi ke arena permainan yang baru. Bapak Ibu, rekor waktu pit stop itu 1,88 detik. Jadi ternyata pit stop itu memang harus cepat, dalam waktu yang cepat itu yang nggak benar juga harus dibenerin, kemudian harus diperbaiki, kemudian juga harus dikencengin semuanya. 1,88 detik. Waktu itu saya berpikir kalau pit stop itu kan 2 menit, 3 menit seperti itu ya. Benar sih harus cepat, tetapi saya nggak kebayang loh, pit stop itu semakin pendek memang semakin efektif, tapi pendeknya itu berapa sih? Rekornya 1,88 detik. Jadi cepat sekali. Perubahan-perubahan itu sudah bisa dibuat, sudah bisa dilakukan. Dan yang seru adalah pertanyaannya, setelah Anda masuk pit stop, setelah saya masuk pit stop, mobil saya tambah bagus nggak sih? Setelah diri saya masuk pit stop, ya saya istirahat, saya belajar tentang online dan lain sebagainya, kemudian saya terjun lagi di bisnis ini, saya lebih bagus lagi nggak sih dalam berbisnis? Saya lebih bagus lagi nggak sih dalam dalam leadership? Saya lebih bagus lagi nggak sih dalam bekerja sama dengan orang? Saya lebih bagus nggak sih? Lebih bagus lagi nggak sih dalam berkomunikasi dengan orang? Jadi
bagaimana caranya setelah masuk pit stop kemudian saya bisa melaju dengan ya syukur-syukur dengan lebih kencang lagi. Dan rekor top speed di Formula 1 itu 330 km per jam. Jadi semua pembalap mengejar bahwa setelah mereka itu beristirahat di pit stop, maka kemudian mereka akan bisa meluncur, kemudian bisa mengendari mobilnya menjadi lebih cepat lagi. Dan itu menjadi tantangan buat kita, supaya kita nggak kelamaan di pit stop, tapi kemudian kita bisa melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi, dan di pit stopnya nggak kelamaan. Kemudian, nah ini secara umum, kalau yang ini pasti Anda semua, beberapa di antara Anda udah sering lihat lah, krisis itu ya, kalau ini tulisan Mandarin ya, itu kan disebut sebagai Weiji atau Weihi, teman-teman mungkin lebih bisa membacanya ya, pilihan antara bahaya dan peluang. Jadi krisis itu ya memang dia bahaya, kemudian juga bisa dilihat sebagai sebuah opportunity. Nah ini pilihan-pilihan kita. Pilihan-pilihan kita mau melihat krisis itu sebagai bentuk bahaya, oke benar, tetapi kemudian juga opportunity, atau bisa juga digabung ya, bahaya di balik opportunity atau opportunity di balik bahaya. Kayak misalnya training online ini kan, dulu saya kalau misalnya membuat training untuk peserta di luar Jabodetabek itu kayaknya males ya, harus ke, terus terang kalau harus ke Surabaya, harus ke Medan, harus ke Banjarmasin, ya pernah sih, tapi kemudian wah nggak oke banget lah kayaknya, beberapa aktivitas itu nggak worth it kalau harus ke sana. Tapi kalau online ini ternyata seru juga ya. Teman-teman yang di luar Jabodetabek ini bisa berdatangan, kemudian bisa belajar bareng, kemudian juga bisa dapat ilmunya bareng-bareng, dan keren juga ini, ternyata ada peluang di sini, ada peluang yang sebelumnya saya perlu effort yang banyak untuk naik pesawat, kemudian cari tempat tertentu, cari venue tertentu, ternyata ini bisa dilakukan di sini gitu ya, secara online, kemudian kita bisa ketemu bareng-bareng, bisa silaturahmi bareng-bareng di sini. Jadi Bapak Ibu teman-teman, pilihan-pilihannya ada di kita, 3 cara memandang krisis secara lebih positif. Anda boleh memandangnya sebagai bagian dari sebuah perjalanan panjang, dan itu akan membuat Anda, oke, ini krisis, tapi pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya membuat tren saya itu terus menarik ya. Mungkin kadang-kadang saya down, kadang-kadang saya putus asa, iya, nggak apa-apa, wajar-wajar saja, tapi kemudian bagaimana membuat supaya kemudian secara jangka panjang saya tetap trennya menaik gitu ya. Ya betul, boleh-boleh saja saya masuk pit stop, istirahat sebentar, kemudian istirahat, belajar lagi, tapi kalau belajarnya kelamaan atau kebanyakan kemudian nggak bisa memberikan kontribusi, ya sayang juga. Kasihan klien, kemudian juga kasihan perusahaan, kasihan kantor, kasihan pimpinan, kemudian kasihan keluarga juga. Kalau saya seorang wirausaha, ya kalau saya kelamaan berhenti di sini, sementara ini kemudian udah jangka panjang, dan saya di pit stop juga kelamaan, ya kemudian saya merugikan banyak orang. Atau kemudian saya memilih antara bahaya dan peluang itu ya. Mana sih yang akan saya pilih? Betul, opportunity, peluang-peluang ini juga ada bahaya, tapi di balik bahaya itu juga ada peluang-peluangnya. Ini bagaimana kita memandang krisis secara lebih positif ya. Nah, apa insight yang Anda dapatkan? Bapak Ibu boleh chat di situ ya. Sementara saya juga nanti akan melanjutkan materinya. Tapi dari itu kemudian apa yang Anda dapatkan melihat krisis dalam jangka panjang, jadi permainan jangka panjang? Saya beberapa kali baca bukunya Simon Sinek itu nggak ngerti ini apa sih maksudnya permainan jangka panjang, permainan jangka pendek, kemudian dia cerita tentang Steve Jobs, dia cerita tentang Martin Luther King ya. Tapi begitu COVID-19 corona ini saya nangkep, oke, ini permainan jangka panjang ini, dan itu panjang banget mungkin ini. Bahkan dari segi PSBB dan lain sebagainya mungkin kita juga belum ngerti kapan selesainya, tapi kita perlu melihatnya sebagai sebuah aktivitas jangka panjang. Kita perlu punya stamina lebih di situ. Masuk pit stop oke, tapi kemudian saya bangkit lagi, saya bangun lagi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, di titik itu Bapak Ibu, kemudian saya memikirkan beberapa hal, salah satunya tentang self coaching ini ya, Ya, saya bisa minta support orang lain, bisa minta dukungan orang lain, selalu seperti itu, kita makhluk sosial, kita butuh orang lain. Tapi di titik tertentu kita juga bisa melakukan self coaching ya, coaching secara mandiri. Kenapa self-coaching? Yang paling kerennya kan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Jadi Pak Heri itu orang yang paling dekat, bukan istrinya Pak ya, mohon maaf ya Pak Heri ya, tapi Pak Heri sendiri. Pak Heri itu orang yang paling dekat ya Pak Heri gitu ya. Kemudian Mbak Mita orang yang paling dekat mungkin bukan orang tuanya, tapi Mbak Mita sendiri. Kemudian Mbak Hana juga seperti itu, yang paling dekat ya keluarganya dekat pasti, tetapi yang paling dekat kan diri kita sendiri. Kita selalu dekat dengan diri kita. Kita itu selalu dekat dengan pikiran-pikiran kita, dengan perasaan-perasaan kita. Bahkan kalaupun kita itu lockdown di satu tempat, satu pulau, satu rumah sendirian, ya tetap kok kita itu ketemu dengan diri sendiri. Kita berdiskusi dengan diri sendiri, kita berdialog dengan diri sendiri. Kita bisa menyepi kemanapun di seluruh dunia ini, tapi ya kita tetap orang yang paling dekat dengan diri kita itu adalah kita. Kita bisa minta bantuan coach, trainer, mentor, guru, dan lain sebagainya. Tetap iya betul, itu kita bisa. Tapi pada akhirnya
tetap kita harus berdiskusi, kemudian ambil keputusan secara mandiri, ambil keputusan sendiri. Thank you Pak Ibra, insight yang saya dapat, perspektif yang thought-provoking Pak Indra. Oke, metafora yang menarik untuk memaknai krisis. Thank you Pak Ibra, partner saya di Bandung. Kemudian mengapa self-coaching? Ya saya bertanggung jawab. Jadi ya beberapa teman ada yang mahasiswa di sini ya, ada juga di mahasiswa. Ya orang katakan sebenarnya kalau sudah 17 tahun, bahkan sudah 15 tahun ya dia punya tanggung jawab ya, sudah nggak ikut lagi ke orang tuanya, tapi masing-masing kita kan sebenarnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini kadang-kadang beberapa orang yang di luaran sana ya, yang sudah orang kantoran gitu, kadang-kadang juga merasa tidak bisa mengambil tanggung jawab. Nah, ini kan pimpinan saya, ini atasan saya, ini klien saya, ini COVID-19, ini pandemi, dan lain sebagainya. Jadi kita melempar masalahnya ke orang lain. Padahal sebenarnya kita perlu ambil tanggung jawab pribadi. Karena pada akhirnya kita juga yang perlu memutuskan. Hal-hal itu benar, apa yang saat ini terjadi, apa yang orang lain itu punya pandangan atau punya pendapat, tapi pada akhirnya at the end ya saya bertanggung jawab kok terhadap diri sendiri. Kemudian mengapa self coaching? Karena yang ketiga adalah saya mengenal diri sendiri. Saya perlu mengenal diri sendiri. Jadi yang tahu bahwa Bu Esmiriah ya, karena muncul di layar saya. Bu Esmiriah ini pengen apa sih? Nah, yang tahu kan, ya thank you Bu. Yang tahu itu kan Ibu sendiri. Kemudian juga saya lihat wajahnya dulu ah. Oke, Bu Dewi misalnya, Bu Dewi ini pengen apa ya, yang tahu Bu Dewi sendiri sebenarnya. Nah, memang sengaja saya kasih dalam kurung perlu, karena Pak, kok saya nggak kenal diri sendiri ya, kok saya nggak ngerti diri sendiri ya, kok orang tua saya lebih ngerti diri saya, kok pasangan saya lebih ngerti diri saya. Ya betul, karena mengenal diri sendiri itu kan perlu latihan. Maka kemudian saya garis bawahi, ya self coaching membuat kita itu menjadi lebih mengenal diri sendiri, dan mau nggak mau sebenarnya kita perlu mengenal diri sendiri kok. Jadi kita bisa ikut pendapat orang lain, tapi pertanyaannya apa pendapat kita tentang hal itu? Pak atau Bu Andi, deal with krisis dan memandang krisis sebagai challenge untuk berubah dengan cepat. Oke, thank you Pak Andi atau Bu Andi itu ya. Deal with krisis dan memandang krisis sebagai challenge untuk berubah dengan cepat. Jadi ada 3, mengapa kita perlu self coaching, karena ya saya selalu dengan diri saya sendiri, kemudian juga saya bertanggung jawab, kemudian saya perlu mengenal diri saya lebih baik lagi.